Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiasan pada kaca, plan paralel, dan prisma. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Windy Priscilia, NIM A1C3-19081. Pertama, kita harus membahas apa itu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Hukum Snellius berhubungan dengan pembiasan ini. Hukum Snellius yang pertama ialah sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada suatu bidang datar. Yang kedua, cahaya yang merambat dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Sedangkan cahaya akan merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal, seperti gambar ini. Pergeseran sinar dirumuskan menjadi T sama dengan D sin dalam kurung I kurang R per cos R. Indeks bias. Apa itu indeks bias? Indeks bias adalah perbandingan proyeksi sinar datang dengan proyeksi sinar bias. Dengan rumus N sama dengan PI per PR. Dan N sama dengan C per F. Dengan N sebagai indeks bias, PI proyeksi sinar datang, PR proyeksi sinar bias, C kecepatan cahaya di ruang hampa, V sama dengan kecepatan cahaya di medium. Contoh soal untuk pembiasan pada kaca plan paralel. Yang pertama, cahaya merambat dari udara ke air jika kecepatan cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan indeks bias air adalah 4/3, maka tentukanlah besar kecepatan cahaya di air. Diketahui C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, N air 4/3, yang ditanya V air. Penyelesaian dengan menggunakan rumus N air sama dengan C per V air. V air sama dengan C per N air. V air sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 4/3. V air sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan cahaya di air adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Contoh yang kedua, indeks bias diketahui 1,48 dengan pertanyaan berapa jauh pergeseran sinar yang keluar dari kaca plan paralel terhadap arah datangnya. Dengan sudut datang 60 derajat dan diameter kaca sebesar 5 cm. Kita dapat menggunakan rumus T sama dengan D sin dalam kurung I kurang R per cos R. Dengan N1 sin I 1 sama dengan N2 sin theta 1. Sin 60 derajat sama dengan 1,48 sin theta 1. Sin theta 1 sama dengan 0,5851523. Theta 1 sama dengan 32,8 derajat. Dimasukkan ke rumus D sin 1 kurang R per cos R. D diameternya adalah 5. Sin dalam kurung 60 derajat dikurang 35,8 derajat yang kita cari tadi per cos 35,8 derajat. Hasilnya T sama dengan 2,53 cm. Dengan T sama dengan pergeseran sinar, D adalah tebal kaca, I1 sama dengan sinar datang, dan theta 1 adalah sinar bias. Selanjutnya, yaitu pembiasan pada prisma. Pembiasan pada prisma ini
hampir sama dengan pembiasan pada kaca plan paralel tadi. Hanya saja pada plan paralel ini ada namanya dengan sudut deviasi. Sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan dari perpanjangan cahaya datang dengan perpanjangan cahaya bias yang meninggalkan prisma. Sinar datang dan dibiaskan, lalu dibiaskan kembali mendekati garis normal, sedangkan pada sinar bias dari rapat ke renggang menjauhi garis normal. Pada pembiasan prisma ini, kita perlu mengingat 3 rumus ini. Yang pertama, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Yang kedua, beta sama dengan theta 2 ditambah theta 3. Yang ketiga, sudut deviasi sama dengan theta 1 dikurang theta 2 ditambah theta 4 dikurang theta 3. Deviasi minimum, Q1 sama dengan Q4, Q2 sama dengan Q3. Seperti gambar berikut, supaya mempermudah kita. Yang persamaan pertama, beta sama dengan theta 2 ditambah theta 3. Karena theta 3 tadi sama dengan theta 2, maka beta sama dengan theta 2 ditambah theta 2. Beta sama dengan 2 theta 2. Beta per 2 sama dengan theta 2. Persamaan yang kedua adalah sudut deviasi sama dengan theta 1 dikurang theta 2 ditambah theta 1. Karena theta 4 tadi sama dengan theta 1 dan theta 3 sama dengan theta 2, maka dikurang theta 2. Sudut deviasi sama dengan 2 theta 1 dikurang 2 theta 2. Sudut deviasi sama dengan 2 theta 1, karena tadi beta sama dengan theta 2, maka 2 theta 2 diganti menjadi beta, yaitu kurang beta. 2 theta 1 sama dengan sudut deviasi ditambah beta. Theta 1 sama dengan sudut deviasi minimum ditambah beta per 2. Sudut minimum sama dengan 2 theta 1 dikurang beta. Contoh soal pada pembiasan prisma. Pada contoh soal pada pembiasan prisma, dimisalkan beta sama dengan 60 derajat dan nilai indeks udara sama dengan 1. Pada saat 45 derajat terjadi deviasi minimum, berarti sudut datangnya 45 derajat Celcius. Yang ditanya berapa nilai indeks bias prisma. Pertama kita harus mencari sudut deviasinya, yaitu 2 theta 1 dikurang beta. Karena 2 dikali 45 derajat Celcius dan betanya tadi 60, berarti dikurang 60. Sudut deviasinya 2 dikali 45 sama dengan 90 dikurang 60 sama dengan 30 derajat. Selanjutnya kita menggunakan rumus nilai indeks medium sin dikali sudut deviasi medium ditambah beta dikurang 2 sama dengan nilai indeks bias prisma sin dikali beta per 2. 1 sin 45 derajat Celcius sama dengan nilai bias prisma sin 30 derajat. Sin 45 yaitu setengah akar 2 sama dengan nilai indeks bias prisma, dan sin 30 sama dengan setengah, dicoret, maka nilai indeks bias prisma sama dengan akar 2. Contoh penerapan pembiasan pada kaca plan paralel dan prisma dalam kehidupan sehari-hari dapat kita contohkan pada peristiwa terbentuknya pelangi. Penguraian cahaya pada warna putih, yaitu sinar matahari atau biasa disebut polikromatik, menjadi berbagai macam warna disebut dengan dispersi. Dispersi terjadi karena adanya perbedaan indeks bias tiap cahaya, sehingga saat cahaya dibiaskan pada suatu medium, cahaya tadi mengeluarkan berbagai macam warna seperti
pelangi, yaitu warna Meiji-ku Hibiniu. Warna-warna tersebut disebut dalam fisika yaitu spektrum. Contoh lain seperti pada saat kita melihat kolam dari atas, seperti kita menganggap bahwa kolam itu dangkal padahal sebenarnya dalam. Itu juga dapat terjadi saat kita melihat kolam, sungai, ataupun danau. Contoh lainnya, saat kita melihat kolam dari atas, kita menganggap bahwa kolam itu dasarnya dangkal, padahal sebenarnya dalam. Hal ini serupa dengan saat kita melihat danau ataupun waduk di sekitar rumah. Itu juga dapat terjadi pada pensil yang kita celupkan ke dalam cangkir berisi air. Kita menganggap bahwa pensil yang tercelup tadi seperti bengkok atau tidak lurus, padahal sebenarnya pensil itu lurus. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembiasan pada kaca plan, paralel, dan prisma. Kiranya dapat berguna bagi kalian yang menonton. Pesan saya untuk kita semua yang sedang dilanda oleh COVID-19, jangan panik, rajin cuci tangan, dan selalu menggunakan masker kemanapun kita keluar rumah, dan selalu menjaga kesehatan makanan dan minuman yang kita konsumsi supaya imun kita tetap baik. Dan satu lagi, selalu berpikir positif. Sekian dari saya, terima kasih.